dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Wiwidianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini Indonesia akan mengangkat tentang teater, dunia teater, terutama teater daerah atau teater pertunjukan yang ada di Jakarta. Kali ini dari Surabaya dulu tentang Ludruk. Kita saksikan tayangan berikut ini. Banyak seni pertunjukan yang penampilannya terbilang unik, menarik dan juga kaya akan budaya Indonesia. Seperti beberapa seni pertunjukan yang hadir dalam program Indonesia kali ini, ada yang menggunakan media lain untuk menunjukkan karakter cerita, ada pula yang masih menggunakan atribut tradisional, namun itulah nilai seninya. Dan ada pula yang menampilkan kisah-kisah klasik dengan gaya modern sehingga menarik untuk ditampilkan. Teater Ludruk, sebuah seni pertunjukan dari Jawa Timur ini sudah lama muncul dan masih berkembang hingga sekarang. Pesonanya teater Ludruk menjadikan teater ini wajib ditonton pada kegiatan seni dan budaya di Jawa Timur. Lalu, ada Jakarta Performing Arts Community, sebuah komunitas seni pertunjukan bergaya modern yang memadukan seni teater dan seni musik secara bersamaan. Dan yang terakhir, ada Flying Balloons Puppet yang sangat identik dengan boneka-bonekanya. Saksikan selengkapnya di Indonesia. Nah, sekarang saya sudah kedatangan Cak Maimura. Apa kabar, Cak? Cak Maimura ini adalah salah satu tokoh Ludruk di Surabaya. Sekarang masih sangat aktif. Yang sekarang mulai agak sedikit nih kayaknya tokoh-tokohnya. Kenapa sih, Cak? Kok kayaknya makin sedikit yang aktif di Ludruk? Iya. Atau di Surabaya masih banyak? Di Jakarta kalau aja? di Surabaya banyak. Begini, kenapa teman-teman cenderung mempertahankan Ludruk ini? Bahkan kami menjadikan Ludruk ini eksistensi kota Surabaya. Oh, itu dia kebanggaan Surabaya ya? Ke Surabaya, tidak nonton Ludruk belum ke Surabaya. Seperti itu. Jadi di Surabaya itu masih ada satu pertunjukan Ludruk yang di THR. Setiap Sabtu malam Minggu di sana. Dan ini ada yang senior yang memang dia sudah mengabdikan dirinya sejak remaja sampai hari ini masih ngeludruk. Lalu juga ada Ludruk remaja dan juga ada Ludruk anak-anak. Oh, ruangannya masih di sana ya? Masih di sana. Sekarang kalau bayar berapa ya masuknya itu? Nah, karena kebetulan sekarang kita sudah mendapatkan support dari pemerintah, sehingga itu kita buka free. Oh, masuk sana ya. Tapi kalau masuk THR-nya bayar kan? Free juga. Free juga. Oh, jadi free juga. THR sekarang sudah dibuka bebas. Oh, hebat. Jadi semuanya memang fasilitas untuk digunakan oleh rakyat. Sebenarnya ada 4 ruang pertunjukan. Ada untuk kesenian Ludruk, untuk Sri Mulat waktu itu, untuk wayang orang dan ketoprak. Nah, sekarang yang aktif cuma Ludruk. Ludruk yang paling aktif. Yang menjadi kekhasan Ludruk sendiri kalau menurut Cak Maimura apa sih? Selain misalnya depannya ada ngeremonya. Oh iya. Di samping keseniannya bahwa Ludruk ini kayaknya didesain oleh leluhur kita sebuah kesenian yang bisa bergerak mengikuti zamannya. Kalau ditemukan di prasastinya, prasasti Abanol itu zaman kerajaan Kajuruan sudah ada menyebut, nah itu di Malang. Di Malang ya? Sudah ada menyebut di prasasti itu kata Ludruk, tapi populer di Jombang. Diawali oleh Pak Santi yang dia sendirian, lalu berkembang menjadi Ludruk Besutan, dimainkan dengan 5 orang. Lalu Cak Durasim membawa ke Surabaya menjadi Ludruk Sandiwara. Oh, Cak Durasim itu yang namanya diabadikan di sebuah gedung kesenian di Surabaya salah satunya ya. Itu. Nah, kenapa sampai diabadikan? Bahwa di era pendudukan Jepang di Surabaya, satu-satunya seniman yang berani mengatakan bahwa Jepang bukan cahaya Asia, bukan pelindung Asia, bukan saudara tua Asia, itu Cak Durasim. Dan dia melahirkan kidungan yang terkenal itu Bekupon Omaidoro Melok Nipon Tambah Soro. Waduh. Itulah. Wah.
Ini harus diulang. Coba apa tadi? Diulang lagi. Kekupon omahe doro, melok nipon tambah soro. Wah, ikut Jepang malah tambah sengsara Iya, gitu ya. itu Wah. memotivasi khususnya masyarakat Surabaya tidak lagi melihat Jepang sebagai seseorang atau sekelompok Cahaya orang Asia. yang mau melindungi kita, tapi itu sama dengan penjajah yang lain. Maka terjadilah banyak hal pada saat itu menyikapi Nippon. Cak Nur Hasim itu sampai ditangkap, dipenjarakan, tidak boleh ngeludruk. Tapi namanya ini perjuangan, dia keluar makin membuat ludruk semakin besar. Jadi ludruk ini selain memang kesenian daerah yang membawa kebanggaan tersendiri buat Surabaya, Betul. tapi juga membuat sebuah ada jejak sejarahnya di Betul. sana ya. Dan dengan media ludruk ini bisa sampai ke masyarakat pesan-pesannya ya. Betul. Nah, di era Pak Santi, dia punya bentuknya sendiri. Begitu juga di era Besut, dia mainkan 5 orang punya bentuknya sendiri. Dan begitu juga ketika ke Surabaya, sudah menjadi ludruk sandiwara. Di situ ada Remo, ada Bedayan dengan menyanyi bersama itu. Lalu juga ada dagelan, lawak, lalu baru masuk cerita. Nah, sekarang ini juga di Surabaya ada ludruk komunitas, ada ludruk pelajar, ada ludruk kekinian yang mereka semuanya bisa memiliki bentuknya sendiri-sendiri. Dengan tetap itu sebuah ruh ludruk seperti itu. Ludruk ya. Nah, kalau yang dipertahankan atau ciri khas bahwa ini ludruk itu dari apanya? Satu, Jola Juli. Itu tidak boleh hilang. Karena Jola kalau Juli itu kayak gimana hilang, Jola Juli itu satu musik yang diberi nama itu dan mengiringi kidungan. Oh, ngiring kidungan. Contohnya begini, Bu. Owor-owor kodok sekoro, bandeng ngenger disaut ulo. Iki zaman pancen rekoso, lek riko nganggur dicaplok nogo. Wah, kayak gitu. Kalau diterjemahkan tadi artinya apa tuh? Ya, Ada ulernya, ada naganya kayak katanya. ya. Jadi gini, di laut itu ada kehidupan, ada ikan bandeng, ada anaknya. Ada bandeng, ada Nah, anaknya. itu sering jadi santapan ular. Jadi santapan ular. Lalu konteksnya dengan saat ini zaman yang luar biasa. Kalau kita sampai berhenti diam, maka ya kita jadi santapan naga. Jadi santapan apapun yang tidak bermanfaat tentu bagi kita. Nah, ludruk, salah satu itikatnya di atas panggung itu memberikan sandi-sandi itu, kondisi-kondisi itu. Karena itu ludruk bisa juga disebut sebagai tontonan dan tuntunan. Jadi bukan sekedar hiburan ludruk. Bukan sekedar hiburan, tapi juga ada pesan-pesan yang disampaikan ke masyarakat itu sendiri. Iya. Yang menarik dari ludruk ini biasanya kan itu ada cerita-ceritanya tuh, ada lakon-lakonnya. Betul. Itu apakah selalu berdasarkan cerita sejarah atau cerita kekinian semata yang fenomena yang terjadi, atau memang kadang-kadang juga memang cerita yang dibuat berdasarkan buku gitu? Nah, menariknya ludruk itu, dia bisa bersandar pada mitos, legenda, dan sejarah. Tapi juga bisa bersandar pada teks-teks yang ada. Kami di Ludruk Irama Budaya Sinar Nusantara, kami sudah memainkan karyanya Mas Willy melalui sebuah Willy W.S. Rendra, melalui sebuah puisi Paman Doblang. Nah, kita jadikan naskah teks. Lalu Ayahku Pulang karya Usmar Ismail kita mainkan. Malam Jahanam Mutinggo Buse kita mainkan. Nah, Ludruk itu bisa melakukan pendekatan pada teks-teks sampai yang kekinian, di juga kehidupan sehari-hari. Yang terakhir kami mainkan Kaligula karya Albert Camus. Nah, seperti itu. Jadi ludruk, saya yakin ludruk di Jawa Timur, di Surabaya tidak akan pernah mati. Karena memang repertoar ini bisa mendekati situasi apapun. Yang satu lagi mungkin harapan ke depan dari Cak. Iya, harapan ke depan memang pertanyaannya, sudah ada undang-undangnya, undang-undang pemajuan kebudayaan. Kita tinggal tunggu strategi budayaan yang strategi kebudayaan sudah dibuat. Pilihannya ya anak-anak kita nanti akan mendapatkan yang terbaik untuk melihat kesenian tradisinya. Luar biasa. Nah, pemirsa, semoga menjadi semangat yang luar biasa buat para seniman di Jawa Timur, juga seniman yang ada di Indonesia untuk berjuang untuk seni Indonesia. Tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Aku pengen terbang bebas kemana aja. Kalau nanti pun nyangkut di pohon ya terserah, ya udah jalannya kayak begitu gitu. Makanya namanya jadi Flying Balloons Puppet. Dipersembahkan oleh